Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peran akuntansi manajemen dalam mengelola kinerja dan laporan keuangan dalam studi kasus income smoothing dan reward system. Sebelumnya, perkenalkan saya Febi Nurjana dengan NIM 642308660 dan perkenalkan rekan-rekan saya ada Nahda Sopyan dan dengan NIM 64231753 dan Siti Rahma dengan NIM 64231381. Oke, selanjutnya ada latar belakang tentang akuntansi manajemen memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui pengambilan keputusan yang berbasis data. Dua aspek penting yang mencerminkan kontribusi tersebut adalah praktek income smoothing dan penerapan reward system. Income smoothing membantu menjaga stabilitas laporan keuangan dan persepsi investor, sedangkan reward system mendorong motivasi serta kinerja manajerial. Keduanya berperan penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan di tengah persaingan bisnis global. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana praktik income smoothing mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, bagaimana penerapan reward sistem dapat meningkatkan kinerja manajerial. Dan yang terakhir, ada apa kaitan akuntansi manajemen, income smoothing, dan reward system dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama adalah menganalisis dampak income smoothing terhadap transparansi laporan keuangan. Dan yang kedua, mengkaji peran reward system dalam meningkatkan kinerja manajerial. Dan yang ketiga, dalam tujuan tentang menjelaskan integrasi kedua aspek tersebut dalam praktik akuntansi manajerial secara menyeluruh. Yang terakhir, ada manfaat. Manfaatnya adalah secara teoritis sebagai referensi kajian akuntansi manajemen, khususnya terkait income smoothing dan reward system, serta secara praktis sebagai masukan bagi perusahaan dalam merancang pelaporan dan sistem insentif dan efektif dan etis. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas income smoothing dan laporan keuangan. Menurut Safira et al. Tahun 2022, banyak perusahaan manufaktur di Indonesia menerapkan income smoothing untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas harga saham, dengan memanfaatkan fleksibilitas laporan keuangan tanpa melanggar standar akuntansi. Namun, praktik ini dapat menurunkan kualitas informasi dan menyesatkan pengambilan keputusan. Fadilah et al. Tahun 2023 menyebutkan bahwa income smoothing sering dilakukan demi citra positif meskipun menimbulkan dilema etika dan risiko moral hazard jika digunakan untuk kepentingan pribadi manajemen. Karena itu, pengawasan ketat diperlukan agar praktik ini tetap etis dan tidak merugikan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada reward system dalam meningkatkan kinerja manajerial. Afriantoni dan Misni Erwati tahun 2021, reward system berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial di retail modern. Lalu ada insentif terstruktur, ada bonus, promosi, pelatihan yang mendorong pencapaian target yang objektif. Selanjutnya ada meningkatkan budaya kerja kompetitif dan profesional. Lalu ada membantu menurunkan turnover turnover dan meningkatkan loyalitas karyawan. Eh, Selanjutnya ada transparansi dan keadilan dalam reward penting untuk keberhasilan pengelolaan SDM, dan yang terakhir ada reward system yang tepat memaksimalkan potensi SDM sebagai aset strategis jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keterkaitan income smoothing dan reward system dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, akuntansi manajemen menghubungkan income smoothing dan reward system. Informasi keuangan jadi dasar evaluasi kinerja dan pemberian reward. Income smoothing berlebihan dapat menyesatkan dan menimbulkan ketidakadilan menurut Fadila et al. Tahun 2023. Evaluasi kinerja sebaiknya mencakup indikator keuangan dan non-keuangan, serta praktik income smoothing harus wajar dan tidak digunakan untuk manipulasi.
Nah, untuk kesimpulan, income smoothing dan reward system dalam akuntansi manajemen, income smoothing menciptakan tampilan kinerja yang stabil tetapi bisa menyesatkan jika berlebihan. Reward system meningkatkan kinerja manajerial jika diterapkan secara adil dan transparan. Serta akuntansi Selanjutnya, manajemen kami menjaga akan membahas keseimbangan resume antara dari tiga efisiensi jurnal yang internal dan telah kami akuntabilitas review. Yang eksternal. pertama, Kunci ada utamanya adalah jurnal yang pengelolaan berjudul informasi Evaluasi yang akurat Praktik dan Income dapat Smoothing, dipercaya. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. Nama jurnal, nomor dan edisi terbit, Jurnal Akuntansi Manajemen atau Jakmen, volume 1 nomor 1 tahun 2022, LPPM, Universitas Serang Raya. Penulis dan tahun terbitnya oleh Ratu Vera Safira, Kodriah Nike Yusnita Mahardini tahun 2022. Dalam jurnal ini, latar belakangnya mengenai kinerja manajerial dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sistem informasi dan motivasi. Penelitian ini berfokus pada perusahaan retail modern sebagai objek. Dalam jurnal ini variabelnya ada tiga. Yang pertama, income smoothing, net income, dan return on asset. Selanjutnya, tentang hasil jurnal ini ditemukan bahwa empiris bahwa sebagian besar perusahaan menunjukkan indikasi income smoothing, faktor manajerial dan tekanan eksternal menjadi pendorong utama. Dan yang terakhir kesimpulan dari jurnal ini adalah income smoothing masih marak di Indonesia dan regulator perlu meningkatkan pengawasan agar transparansi keuangan terjaga. Dan sarannya dalam jurnal ini adalah perlu evaluasi regulasi pelaporan keuangan dan peningkatan transparansi oleh manajemen perusahaan. Sekian mungkin resume dari jurnal yang pertama. Selanjutnya ada jurnal yang kedua dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jurnal review yang kedua yaitu pengaruh praktik IAM, PMS, dan reward system terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern di Kota Jambi. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen JRAT volume 5 nomor 2 Universitas Tirtayasa. Penulisnya penulisnya adalah Afriantoni dan Misni Erwati tahun 2021. Jurnal ini latar belakangnya adalah kinerja manajerial dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk sistem informasi dan motivasi. Penelitian ini berfokus pada perusahaan retail modern sebagai objek. Variabelnya ada 4 yaitu IAM, PMS, reward system, dan kinerja manajerial. Hasil dari jurnal berikut ditemukan bahwa IAM dan reward system berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. PMS tidak signifikan. Kesimpulannya adalah untuk meningkatkan kinerja manajerial, manajemen harus fokus pada penyediaan informasi akuntansi yang tepat dan sistem penghargaan. Saran yang perlu ditingkatkan oleh jurnal berikut adalah tingkatkan kualitas IAM dan desain sistem reward yang adil dan terukur. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Laba Perusahaan di Indonesia. Untuk nama jurnalnya bernama Semnas Takum Vol 3 nomor 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulisnya Dwi Nur Fadilah dan kawan-kawan tahun 2023. Nah, untuk latar belakang dari jurnalnya ini sendiri, manajemen laba dapat mengaburkan informasi keuangan dan berdampak buruk pada pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti praktik tersebut di pasar Indonesia. Untuk variabelnya ada manajemen laba, total accruals, dan kinerja keuangan. Dan hasilnya, banyak perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba, terutama untuk mempertahankan kepercayaan investor. Kesimpulan, ada praktik manajemen laba masih umum dan perlu perhatian dari auditor serta otoritas pasar modal. Dan sarannya, tingkatkan sistem audit internal dan pengawasan oleh regulator keuangan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.